Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing tentang tips dan trik uji kompetensi teknisi akuntansi yang akan diselenggarakan oleh Prodi D3 Akuntansi bekerjasama dengan LSP Teknisi Akuntansi. Untuk skema uji kompetensi itu ada berbagai macam, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik dalam mengerjakan skema uji kompetensi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap, di mana dalam skema ini ada 5 unit kompetensi yang nanti akan ditempuh. Yang pertama adalah menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, memproses entry jurnal. Keempat, memproses buku besar. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Hari ini saya akan fokus sharing tentang tips dan trik untuk 3 unit kompetensi, yaitu memproses entry jurnal, memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Karena untuk 2 unit kompetensi yang pertama nanti soalnya adalah pilihan ganda, sedangkan ketiga unit kompetensi yang tadi saya sebutkan itu soalnya adalah berupa praktek. Nah, untuk pelatihan uji kompetensi ini, nanti kasus yang akan kita kerjakan itu adalah kasus untuk PT Jalia. Nah, ini adalah soal uji kompetensi untuk PT Jalia. Unit kompetensinya adalah memproses entry jurnal dan kartu persediaan, di mana nanti untuk memproses entry jurnal waktunya ada 150 menit atau 2,5 jam. Nanti ketika menerima soal, kalian jangan lupa membaca sekilas tentang petunjuk pengerjaannya, di mana nanti kita akan diminta untuk mencatat transaksi PT Jalia ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau memorial jurnal. Kemudian di sini ada bahan dan alat yang disediakan oleh panitia dan alat-alat yang harus disediakan oleh peserta. Untuk panitia di sini nanti akan disediakan berupa lembar soal, lembar dokumen transaksi, dan lembar kerja. Kemudian untuk alat yang disediakan oleh peserta sendiri itu meliputi alat tulis berupa ballpoint. Nah, di sini saya sarankan membawa ballpointnya adalah berwarna biru agar nanti tulisannya lebih jelas, karena lembar soalnya itu berwarna hitam. Kemudian yang kedua, membawa kalkulator. Ini jangan lupa untuk membawa kalkulator, karena kalau menghitung manual nanti kalian akan kesulitan. Kemudian tambahan dari saya untuk membawa label yang kecil atau tip X kertas itu, jadi kalau ada kesalahan kalian mudah memperbaikinya dan terlihat rapi, karena kerapian ini nanti akan dinilai ya. Kalau tip X-nya tip X yang cair itu nanti harus nunggu kering, jadi agak lama. Nah, di lembar soal ini nanti akan ada trial balance untuk PT Jalia, kemudian ada catatan atas laporan keuangan PT Jalia, di mana nanti kalian harus memperhatikan kebijakan akuntansinya. Nah, di sini untuk PT Jalia sendiri nanti kebijakan akuntansi terkait dan kas, di mana metode pencatatan kas kecil yang digunakan adalah sistem impress. Nah, ini biasanya bervariasi, soalnya ada yang menggunakan sistem impress, ada juga soalnya menggunakan sistemnya adalah fluktuasi. Ini akan berpengaruh pada saat pencatatannya. Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang akun-akun perusahaan dan dokumen transaksi untuk PT Jalia.
Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tips dan trik mengerjakan entry jurnal. Nah, secara teori ketika kita akan mencatat ke dalam jurnal, kita akan mencatatnya berdasarkan urutan tanggal atau urutan dokumen transaksi. Nah, ketika mengerjakan uji kompetensi entry jurnal, unit entry jurnal ini, tipsnya adalah kalian nanti tidak mengerjakannya berdasarkan urutan dokumen transaksi, tetapi mengerjakannya berdasarkan urutan jurnal. Di mana di sini yang disarankan, yang pertama dikerjakan itu adalah purchase journal, kemudian dilanjutkan dengan sales journal, yang ketiga mengerjakan cash receipt journal, yang keempat cash payment journal, dan yang terakhir adalah memorial journal. Kenapa di sini kita mengerjakannya purchase journal terlebih dahulu? Karena purchase journal ini adalah jurnal yang paling sederhana ya dibandingkan dengan jurnal yang lainnya. Kemudian kenapa mengerjakannya per jurnal, tidak berdasarkan bukti transaksi? Di sini agar kita lebih fokus. Jadi mengerjakan purchase journal semuanya dulu sampai selesai. Pikirannya kan satu tentang purchase journal, baru setelah selesai berganti ke sales journal. Nanti sales journal sudah selesai, berganti ke cash receipt journal dan seterusnya. Lalu kita mengerjakannya per bukti transaksi, di mana itu bervariasi. Misalkan bukti pertama, bukti yang harus dicatat ke purchase journal, setelah itu sales journal, setelah itu cash payment. Nah, itu kita berpikirnya jadi berpindah-pindah. Kalau mengerjakannya purchase journal itu akan mengerjakannya per jurnal itu akan lebih fokus dibandingkan dengan mengerjakan berdasarkan urutan bukti transaksi. Yang pertama adalah purchase journal. Seperti yang kita pahami bahwa purchase journal itu adalah untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Sehingga nanti kita akan mengidentifikasi dokumen transaksi atau bukti transaksi terkait dengan pembelian secara kredit. Di mana di sini yang perlu kita pahami ciri bukti transaksinya. Jadi biar kita lebih cepat untuk mengerjakannya. Di sini cirinya adalah bukti transaksinya nanti bertuliskan faktur dan kopnya adalah milik PT lain, bukan PT Zelia. Jadi ini merupakan bukti pembelian kredit bagi PT Zelia. Nah, ini contohnya. Tulisannya faktur, kemudian kopnya adalah kop PT lain. Di mana di sini contohnya adalah PT Sedar. Kemudian nanti kalian akan identifikasi semua bukti untuk transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, nanti kan kalian akan bawa kertas coret-coretan ya untuk menghitung ya, atau akan disediakan, dan nanti ditulis dulu itu di kertas kira-kira bukti nomor berapa saja yang masuk atau yang harus dicatat ke dalam purchase journal. Untuk kasus PT Zelia ini buktinya adalah bukti nomor 8, nomor 19, nomor 27, dan nomor 36. Nah, nanti setelah dicatat satu persatu, kalian sebaiknya ditandai bukti transaksi yang sudah dicatat ke dalam purchase journal. Nah, ini adalah cara mencatat ke dalam purchase journal. Ini ada bukti transaksi dari PT Sedar, kemudian ada lembar kerja untuk mengerjakan purchase journal, di mana kolom date diisi dengan tanggal transaksi, kolom dokumen number diisi sesuai dengan nomor faktur, kemudian vendornya adalah PT Sedar, dan untuk kolom debit dan kreditnya, di sini kolom debit ada akun merchandise inventory dan VAT-in, sedangkan kolom kreditnya ada akun account payable. Nah, kita lihat ke bukti transaksi.
Untuk total penjualan akan kita isikan ke kolom merchandise inventory, kemudian PPN 10% diisikan ke kolom VAT in, dan utang dagang diisikan ke kolom account payable. Nanti setelah semua dokumen transaksi dicatat ke dalam purchase journal, kalian akan menjumlah setiap kolomnya, di mana di sini ada tips ketika menjumlah. Tidak perlu ketiga kolom itu kalian jumlah semua, tetapi cukup kolom merchandise inventory dan account payable saja. Kenapa kolom VAT ini tidak perlu dijumlah? Karena kalian tinggal lihat saja saldo merchandise inventory, kemudian dikurangi 01 dan dipindahkan ke kolom VAT in, sehingga di sini akan menghemat waktu pengerjaan. Ya, selanjutnya yang kedua adalah sales journal. Sales journal adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Ya, untuk ciri dokumen transaksi atau bukti transaksi untuk sales journal itu adalah sama seperti pembelian. Untuk sales journal, dokumen transaksinya juga bertuliskan faktur, tetapi di sini kopnya adalah kop PT Zelia, sehingga bukti ini bagi PT Zelia adalah bukti penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, ini contohnya. Jadi tulisannya sama, faktur penjualan, tetapi kopnya adalah kop PT Zelia yang ditujukan kepada CV Rainbow. Jadi ini adalah penjualan kredit kepada CV Rainbow. Kemudian selanjutnya identifikasi semua bukti transaksi terkait dengan penjualan secara kredit, di mana untuk PT Zelia itu ada bukti transaksi nomor 3, nomor 15, nomor 24, dan nomor 34. Nanti setelah satu persatu bukti transaksi dicatat, jangan lupa untuk ditandai. Nah, untuk mencatat sales journal berdasarkan bukti transaksi yang ada, di sini dokumen nomor 3, kemudian akan dicatat ke dalam lembar kerja sales journal yang sudah tersedia. Kolom date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, dokumen number diisi sesuai dengan nomor faktur, kemudian customer-nya adalah CV Rainbow, dan di kolom debit ada 2 akun, sedangkan kolom kredit ada 3 akun. Nah, di sini untuk mengisi akun yang di sebelah debit, yaitu account receivable, kemudian kreditnya sales dan VAT out, itu dasarnya adalah dari dokumen transaksi. Ya, piutang dagang diisikan ke kolom account receivable, PPN 10% diisikan ke kolom VAT out, kemudian total penjualan diisikan ke kolom sales. Kemudian untuk mengisi kolom cost of merchandise sold dan merchandise inventory, kita harus melihat inventory card PT Zelia, dan di inventory card ini nanti akan kita lihat ini ada inventory card PT Zelia, di mana yang dijual itu ada 3 jenis persediaan. Nah, nanti ketika membuka inventory card, kita lihat tanggalnya. Jadi di sini ada transaksinya adalah tanggal 2 kepada CV Rainbow. Nah, nanti kalian fokus ke kolom yang out karena ini adalah penjualan. Jadi CV Rainbow untuk jenis persediaan yang pertama, total out-nya adalah 203.520.000. Jenis persediaan kedua 104.960.000, dan jenis persediaan ketiga
108 juta. Nah, ketika ditotalkan atau dijumlahkan, maka nilainya adalah 416.480.000. Nah, ini nanti diisikan ke kolom cost of merchandise sold dan merchandise inventory, jadi jumlahnya sama ya. Jadi ketika mengisi sales journal ada dua yang harus kita lihat, yaitu dokumen transaksi dan kartu persediaan. Ini berlaku untuk semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, setelah semua transaksi dicatat ke dalam sales journal, selanjutnya kita akan menjumlah setiap kolomnya. Nah, di sini tips ketika menjumlah setiap kolom, nanti tidak semuanya dijumlah ya. Yang dijumlah itu atau yang dihitung itu adalah kolom account receivable, kemudian kolom cost of merchandise sold, di mana jumlah cost of merchandise sold ini pasti akan sama dengan kolom merchandise inventory ini. Jadi untuk merchandise inventory-nya nanti nggak usah dihitung, kalian langsung pindahkan saja jumlah dari kolom cost of merchandise sold langsung dipindahkan ke kolom merchandise inventory. Kemudian selanjutnya kita jumlah kolom sales. Setelah dijumlah ke kolom sales, untuk yang VAT out kalian nggak usah jumlah, dasarnya adalah dari jumlah sales dikurangi dengan 01, sehingga nanti akan menghemat waktu ketika menjumlah. Itu terkait dengan pencatatan transaksi pada sales journal. Selanjutnya untuk cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, seperti yang kita pahami bahwa jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal untuk mencatat semua penerimaan kas. Nah, untuk penerimaan kas sendiri di sini sebenarnya transaksinya bervariasi ya. Jadi nanti butuh pemahaman ketika mencatat transaksi pada cash receipt journal. Nah, untuk ciri-ciri dokumen transaksi atau bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam cash receipt journal, cirinya adalah tulisannya bukti kas masuk. Jadi tertulis bukti kas masuk, kemudian kopnya adalah milik PT Zalia. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada tulisan bukti kas masuk, kemudian kopnya adalah milik PT Zalia. Biasanya untuk jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang dan transaksi lainnya yang terkait dengan penerimaan kas. Kemudian identifikasi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang terkait dengan penerimaan kas. Di dalam kasus PT Zalia ini ada dokumen nomor 7, dokumen nomor 7, dokumen nomor 13, dokumen nomor 17, dokumen nomor 23, 29, 30, dan 32. Nah, cara mencatatnya di sini ada bukti transaksi dokumen nomor 7 contohnya, kemudian ini ada lembar kerja untuk mencatat cash receipt journal. Di sini ada pelunasan piutang, pelunasan atas penjualan kredit tanggal 8 November dari CV Rainbow. Nah, kita lihat tanggal bukti transaksi ini adalah 4 Desember. Kemudian penjualannya dilakukan pada saat tanggal 8 November. Nah, kalau melihat syarat termin di daftar piutang, berarti dari transaksi pelunasan ini tidak ada diskon atau potongannya. Sehingga cara mengisi lembar kerjanya, kolom date diisi dengan tanggal, kolom dokumen number diisi dengan nomor dokumen ya,
BKM 1201, account creditednya kalau ini dari pelunasan penjualan, maka account creditednya diisi dengan perusahaan yang melunasi. Kemudian angka yang ada di bukti transaksi ini, yang ada di kolom ini, itu langsung saja dimasukkan ke kolom cash in bank. Nah, kemudian kreditnya, karena ini pelunasan penjualan kredit, maka kreditnya adalah account receivable di sini. Nah, untuk dokumen nomor 7 ini pelunasan yang tidak ada potongan atau tidak ada diskonnya, tidak ada sales diskonnya. Nah, jika ada sales diskon, contohnya adalah ini di tanggal 10. Di tanggal 10 itu pelunasan dari PT Citra Amelinda. Nanti angka yang ada di dalam kotak di bukti transaksi nanti masuk ke cash in bank. Kemudian untuk mengisi account receivable ini, kalian bisa lihat di daftar piutangnya. Nah, kemudian kalian nggak usah menghitung diskonnya 2/10 dikali, itu nggak usah. Langsung saja selisih antara account receivable dengan cash in bank atau kas yang diterima, selisihnya itu merupakan sales diskon. Itu untuk transaksi pelunasan penjualan kredit yang ada potongannya. Biasanya di sini waktu penjualan dengan pelunasannya itu kurang dari 10 hari atau sesuai dengan termin pada saat transaksi penjualan. Itu untuk mencatat ke dalam cash receipt journal. Selanjutnya untuk cash payment journal. Cash payment journal adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas perusahaan. Nah, di sini contohnya atau cirinya, cari bukti transaksi yang bertuliskan bukti kas keluar dan kopnya milik PT Zalia. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah metode pencatatan kas kecilnya. Untuk PT Zalia, metode pencatatan kas kecilnya itu adalah metode impress. Sehingga ketika ada transaksi pemakaian kas kecil dengan ciri bukti transaksinya adalah bertuliskan voucher kas kecil, PT Zalia tidak langsung mencatatnya. Karena untuk metode impress, mencatat pemakaian kas kecilnya itu adalah pada saat pengisian kembali. Nah, sehingga kalau ada kalian membaca ada bukti transaksi yang bertuliskan voucher kas kecil, nanti dicatat di kertas terpisah dulu aja atau di kertas oret-oretan, dokumennya nomor berapa saja, kemudian untuk apa saja, ini nanti akan dicatat pada saat pemakaian kas kecil. Kemudian setelah itu identifikasi bukti-bukti yang dengan ciri ini, bertuliskan bukti kas keluar dan kopnya adalah milik PT Zalia, satu persatu dicatat, kemudian tandai transaksi yang sudah dicatat ke dalam cash payment journal. Nah, ini adalah contoh bukti kas keluar. Jadi tulisannya bukti kas keluar, kopnya adalah PT Zalia. Dan ini adalah lembar kerja untuk mencatat cash payment journal. Date diisi sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian account debitednya itu menyesuaikan dengan transaksinya. Karena ini transaksi pembayaran gaji karyawan yang terutang, maka account debitednya diisi dengan accrued expense. Kemudian dokumen number sesuai dengan nomor bukti transaksi. Angka yang ada di dalam kotak masuk ke kolom cash in bank. Kemudian selanjutnya debitnya ini sudah ada accrued expense, dan nanti kalian harus melihat nomor akun yang ada di daftar akun atau trial balance milik PT Zalia.
Nah, ini untuk cash payment journal nanti transaksinya akan cukup bervariasi ya. Biasanya adalah untuk transaksi pelunasan pembelian kredit dan transaksi lainnya yang terkait dengan pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir adalah memorial journal. Memorial journal adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang selain masuk ke purchase journal, sales journal, cash receipt journal, cash payment journal. Nah, biasanya di sini nanti transaksinya itu adalah terkait dengan retur pembelian, retur penjualan, dan bisa juga transaksi lainnya. Sehingga nanti cirinya kalian cari bukti transaksi yang bertuliskan dengan nota kredit atau bukti transaksi yang bertuliskan bukti memorial. Kemudian identifikasi bukti-bukti tersebut dan catat ke dalam memorial journal. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, jika bukti transaksi itu bertuliskan nota kredit, itu bisa saja transaksi retur penjualan, bisa juga itu transaksi retur pembelian. Jadi sama-sama tulisannya ini nota kredit, nih ya, sama-sama nota kredit, tapi ini transaksi berbeda, bisa retur penjualan atau retur pembelian. Nah, untuk bukti transaksi yang bertuliskan nota kredit kemudian kopnya PT Zelia, ini merupakan transaksi retur penjualan. Nah, seperti yang kita pahami bahwa ketika mencatat retur penjualan itu ada dua jurnal yang harus dicatat. Yang pertama adalah mencatat retur penjualannya, dan yang kedua adalah mencatat merchandise inventory yang kembali karena diretur. Nah, kalau biasanya mahasiswa itu bingung ketika mencatat retur penjualan. Nah, kalau bingung, kalian bisa lihat lembar kerja sales journal. Nah, lembar kerja sales journal ini kan ada akun debit dan akun kredit. Nah, nanti dibalik saja, yang debit menjadi kredit, yang kredit menjadi debit. Tetapi untuk akun sales di sini diganti dengan sales return and allowance. Jadi ada dua jurnal ya. Ada dua jurnal, yang pertama untuk mencatat retur penjualan dan yang kedua adalah untuk mencatat barang yang kembali, seperti itu. Jadi yang debit jadi kredit dan yang kredit jadi debit. Nih, account receivable debit jadi kredit. Sales di sini diganti sales return, di kredit jadi debit. VAT out di kredit jadi debit. Jurnal yang kedua, cost of merchandise sold-nya jadi kredit dan merchandise inventory-nya jadi debit. Itu untuk transaksi retur penjualan. Kemudian selanjutnya ketika mencatat retur penjualan, di sini untuk mengisi merchandise inventory dan cost of merchandise itu kita juga harus melihat kartu persediaannya. Kartu persediaan di sini sesuai dengan bukti transaksi itu ada dua jenis persediaan yang diretur, yaitu persediaan yang pertama nanti ada kolom seperti di out-nya, kolom out-nya itu ada tanda pengurangan, ini artinya retur. Kemudian 16.960 ditambah dengan 13.120 sehingga totalnya itu adalah 30.080.000 rupiah. Selanjutnya untuk bukti transaksi yang bertuliskan nota kredit tetapi kopnya adalah milik perusahaan lain, ini merupakan bukti transaksi retur pembelian.
Nah, ketika mencatat atur pembelian, kalian juga bisa melihat lembar kerja di purchase journal, dibalik yang kredit jadi debit dan yang debit jadi kredit, seperti itu. Kemudian angkanya menyesuaikan dengan yang ada di bukti transaksi. Ya, demikian adalah tips dan trik untuk mengerjakan unit kompetensi entry jurnal. Kenapa di sini dibutuhkan tips dan trik? Karena uji kompetensi ini dibatasi dengan waktu, sehingga harapannya dengan menerapkan tips dan trik ini bisa lebih menghemat waktu dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti setelah selesai mengerjakan entry jurnal, maka asesor akan menarik soal dan lembar jawaban untuk unit kompetensi entry jurnal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan unit kompetensi yang kedua, yaitu buku besar. Nah, nanti akan soalnya seperti ini untuk gambar soalnya. Jadi selanjutnya setelah selesai entry jurnal, maka memproses buku besar, di mana waktunya adalah sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Jadi nanti tidak langsung ya, kalian mengerjakannya tidak langsung dari jurnal ke buku besar, itu tidak. Nanti ditarik dulu soal dan lembar jawabnya, kalian akan diberikan soal baru untuk mengerjakan buku besar, di mana lembar soalnya itu terdiri dari soal jurnal. Jadi jurnal yang sudah kalian kerjakan meliputi sales journal, purchase journal, sampai dengan memorial journal. Ini soalnya. Kemudian nanti kalian akan diberikan lembar kerja, di mana lembar kerjanya itu terdiri dari mengisi rekap jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo, di mana waktunya adalah maksimal 90 menit. Nah, di sini ada sedikit tips dan trik ketika mengerjakan rekap jurnal sampai dengan menyusun neraca saldo. Jadi yang pertama, ketika mengisi rekap jurnal, berarti rekap jurnal ini dasarnya dari jurnal yang sudah tersedia di soal, meliputi sales journal, purchase journal, cash receipt journal, cash payment journal, dan memorial journal. Kalian nanti tinggal merekapnya saja sesuai dengan jurnal yang tersedia. Jadi di sini misalkan ini adalah soal yang terdiri dari sales journal, nanti akan direkap di rekapitulasi jurnal untuk judulnya adalah sales journal recapitulation. Nanti ada kolom debit dan kredit yang harus diisi. Nah, sebenarnya di sini kalian nggak perlu kalkulator atau nggak perlu menghitung, dengan catatan kalian mencatatnya itu benar, jadi harus teliti. Nah, kalau benar, otomatis angkanya, jumlah antara debit kreditnya, tinggal lihat saja seperti yang ada di sales journal ini. Jadi nanti akun-akun yang ada di kolom debit dipindahkan juga ke kolom debit sesuai dengan nomor akunnya dan totalnya atau jumlah untuk setiap akunnya. Misalkan di sini akun account receivable dengan nomor akun 11300 dipindahkan di sini, kemudian jumlahnya sebesar sekian yang ada di sini. Kemudian ada cost of merchandise sold dengan nomor akun sekian dipindahkan dengan jumlah yang ada di sini. Nah, nanti totalnya ini tinggal dipindahkan saja ke kolom ini. Jadi sebenarnya di sini tidak perlu kalkulator, kalian hanya harus teliti saja
harus teliti dan harus benar menuliskan angkanya agar jumlah debit dan kreditnya itu benar dan ketika posting ke buku besar tidak keliru. Nah, itu untuk rekap jurnal. Nanti semuanya caranya sama. Setelah sales jurnal direkap selesai, selanjutnya merekap purchase jurnal dan seterusnya sesuai yang ada di soal dan lembar kerja. Kemudian selanjutnya adalah setelah semua jurnal ini direkap, selanjutnya adalah posting ke buku besar dan mengisi neraca saldo. Nah, nanti ketika posting ke buku besar, kalian sesuaikan dengan rekap jurnalnya. Jadi tidak perlu di sini tidak perlu urut nomor akun ya, tetapi sesuai dengan yang ada di rekap jurnal saja. Nah, di sini saran saya ketika posting ke buku besar, urutannya adalah seperti ini. Kalian posting dulu semua yang ada di purchase journal, setelah itu sales journal, yang ketiga cash receipt journal, kemudian mohon maaf ini harusnya ada cash payment journal, dan yang terakhir adalah memorial journal. Jadi itu urutannya. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh nanti perhitungan akun yang ada di buku besar. Kemudian ketika posting itu tidak perlu memperhatikan urutan nomor akun ya, pokoknya yang ada di rekap jurnal langsung saja diposting semuanya ke buku besar. Dan di sini tipsnya, kalian posting semuanya saja, tidak usah menghitung saldonya terlebih dahulu. Menghitungnya nanti ketika akan dipindahkan ke trial balance atau neraca saldo. Jadi diposting dulu aja, dipindahkan semua akun yang ada di rekap jurnal, diposting atau dipindahkan ke buku besar. Menghitung saldo ini nanti ketika semua selesai diposting, kalian hitung saldonya, langsung dipindahkan ke neraca saldo. Jadi nanti di sini akan rata. Nah, kalau kalian satu-satu posting, hitung saldo, posting, hitung saldo, nanti pekerjaannya jadi nggak merata. Nah, kalau seperti ini kan merata. Posting dulu semuanya selesai, setelah itu dihitung, pindah ke neraca saldo. Posting, hitung lagi. Misalkan di sini ada cash in bank, setelah cash in bank, akun selanjutnya dihitung lagi saldonya, langsung posting ke neraca saldo. Misalkan petty cash hitung, pindahkan neraca saldo. Account receivable hitung, pindahkan neraca saldo. Jadi apabila nanti waktunya sudah selesai atau sudah habis, nanti pekerjaannya sudah merata. Jadi ini adalah tips dan trik ketika posting ke buku besar dan mengisi neraca saldo. Ya, selanjutnya untuk unit kompetensi menyusun laporan keuangan, itu ujiannya biasanya ada 2 tahap atau 2 sesi. Sesi yang pertama adalah kita diminta untuk mencatat ke dalam jurnal penyesuaian dan menyajikan neraca lajur. Nanti setelah sesi pertama ini selesai, akan dilanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu menyajikan laporan keuangan, membuat jurnal penutup, posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar, dan dilanjutkan dengan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, ya, untuk yang pertama saya akan menjelaskan penyesuaian untuk kasusnya PT Zelia. Di situ ada beberapa poin berdasarkan dokumen penyesuaian. Untuk yang pertama adalah kita diminta untuk membuat jurnal penyusutan terkait dengan aset tetap, dan kita akan melihat daftar aset tetap PT Zelia untuk bulan Desember tahun 2016 yang sudah tersedia di soal. Nah, ini ada daftar aset tetap PT Zelia. Nah,
Yang akan kita lihat itu adalah di kolom akumulasi depresiasi. Di akumulasi depresiasi ada beberapa kolom. Kita lihat ke kolom yang dikredit itu ada akumulasi depresiasi untuk bangunan atau building, akumulasi depresiasi untuk vehicle, dan yang terakhir adalah akumulasi depresiasi untuk equipment. Nah, ketika akumulasi depresiasi ini nominalnya nanti akan dijumlahkan, kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Berikut adalah jurnal penyesuaiannya. Debitnya adalah depreciation expense dan kreditnya adalah akumulasi depresiasi building, akumulasi depresiasi vehicle, dan akumulasi depresiasi equipment sesuai dengan nominal yang ada di daftar aset tetap. Nah, kalau misalkan di neraca saldo atau daftar akunnya depreciation expense-nya dipisah-pisah, maka nanti kalian menjurnalnya untuk debitnya juga sendiri-sendiri, depresiasi expense untuk building, depresiasi expense untuk vehicle, dan depreciation expense untuk equipment. Tapi karena ini jadikan satu, sehingga debitnya hanya depreciation expense saja. Itu untuk penyesuaian yang pertama. Kemudian yang kedua, dana kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember tahun 2016 sebesar Rp454.500, di mana untuk pembelian keperluan rumah tangga kantor dan konsumsi rapat atau termasuk dalam other operating expense. Nah, karena ini metodenya metode pencatatan kas kecilnya sistemnya IMPRES ya, sehingga biasanya akan ada penyesuaian di akhir periode. Nah, berikut adalah penyesuaiannya, yaitu mencatat other operating expense di debit dan kreditnya adalah petty cash. Kemudian penyesuaian yang ketiga, hasil rekonsiliasi bank menunjukkan data yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Ada bank service charge, interest income, potongan PPh, kemudian yang terakhir adalah cek nomor sekian yang diterima dari PT Citra Amelinda dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dananya. Nah, ini kan belum dicatat sehingga bank service charge, berarti kita akan mencatatnya di sebelah bank service charge-nya di debit, interest income-nya di kredit saldonya, kemudian potongan PPh atau income tax expense artikelnya di debit sebesar sekian, kemudian yang terakhir adalah account receivable sebesar 200 juta. Dan kreditnya adalah cash in bank. Nah, cara menghitung cash in bank ini nanti kalian totalkan debit dikurangi kredit, maka dikreditkan ke akun cash in bank. Kemudian yang keempat, taksiran kerugian piutang tak tertagih itu sebesar 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Nah, di sini ada catatan, kita diminta untuk memperhatikan pula adjustment nomor 3, dicek yang tidak ada dana. Nah, ini ketika kita menghitung taksiran kerugian piutang, dasarnya kan dari account receivable. Nah, ternyata di penyesuaian poin 3 ini sebelumnya ada piutang yang tidak tertagih, piutang yang dikembalikan lagi ceknya. Jadi pelunasan piutang tapi ceknya dikembalikan, sehingga ini akan menambah jumlah account receivable atau piutangnya. Maka penyesuaian nomor 4 di sini sebesar 5%. 5% dikali dengan saldo piutang, maka kita harus hitung dulu saldo piutangnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini.
Kita lihat piutang yang ada di neraca saldo yaitu 2.156.387.000 rupiah. Kemudian ditambahkan dengan penyesuaian di nomor 3, ada account receivable-nya bertambah sehingga saldo piutangnya adalah menjadi sekian. Dikalikan dengan 5%, itu ketemu 117.819.350 rupiah. Nah, kita harus perhatikan ada saldo awal CKP di neraca saldo yaitu sebesar 96.240.400 rupiah, sehingga yang kita jurnal hanya sebesar 21.578.950 rupiah, di mana debitnya adalah doubtful debt dan kreditnya adalah allowance of doubtful debt. Itu untuk penyesuaian yang keempat. Selanjutnya untuk penyesuaian yang kelima, dari laporan stok opnam menunjukkan bahwa office supplies yang masih ada itu berjumlah 950.000. Maka penyesuaiannya adalah seperti ini, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu pemakaian perlengkapannya dengan cara melihat saldo perlengkapan di neraca saldo yaitu sebesar 10.142.500 rupiah, kemudian sisanya adalah 950.000, maka pemakaian perlengkapannya adalah sebesar 9.192.500 rupiah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Kemudian selanjutnya untuk yang poin 6, listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember 2016 yang akan dibayar bulan Januari adalah sebesar 3.567.200 rupiah. Maka penyesuaiannya adalah mendebit utilities expense dan mengkredit accrued expense sebesar 3.567.200 rupiah. Ya, selanjutnya untuk poin 7, prepaid insurance yang habis masa berlakunya bulan Desember adalah 3.120.000 rupiah. Kalau habis masa berlakunya berarti ini sudah menjadi insurance expense, sehingga penyesuaiannya adalah kita akan mendebit insurance expense sebesar 3.120.000 rupiah dan mengkredit akun prepaid insurance-nya 3.120.000 rupiah. Kemudian poin 8, prepaid rent yang habis masa berlakunya. Ini sama ya, kalau sudah habis masa berlakunya berarti sudah menjadi rent expense. Sehingga kita akan mendebit rent expense sebesar 6.500.000 dan mengkredit prepaid rent-nya sebesar 6.500.000. Selanjutnya poin 9, uang muka PPh pasal 25 yang akan dibayar bulan Januari 2017 sebesar 9.875.000 rupiah, 75.600 rupiah. Maka jurnalnya adalah mendebit prepaid income tax dan mengkredit income tax payable sebesar 9.875.600 rupiah. Kemudian poin 10, dari perhitungan bagian perpajakan tahun buku 2016, pajak penghasilan badannya adalah sebesar 194.115.000 rupiah. Nah, kita diminta untuk menyesuaikan dengan prepaid income tax dan income tax payable. Nah, ini jurnalnya. Kemudian perhitungannya, jadi income tax expense-nya adalah 194.115.000 kita debitkan, kemudian kita diminta untuk menyesuaikan dengan prepaid income tax, di mana menghitung prepaid income tax itu adalah dengan cara kita melihat prepaid income tax yang ada di neraca saldo sebesar 108 juta sekian,
Kemudian kita harus memperhatikan tadi ada penyesuaian di poin 9, itu ada kita bayar uang muka lagi 9.875.600 rupiah, sehingga uang muka pajak yang sudah dibayarkan adalah 118 juta sekian. Nah, ternyata beban pajaknya itu ada 194.115.000, sehingga ada income tax payable sebesar selisihnya yaitu 75.607.800 rupiah. Sehingga jurnalnya seperti ini: mendebit income tax expense, mengkredit prepaid income tax, dan mengkredit income tax payable sebesar 75.607.800 rupiah. Kemudian yang poin 11, gaji dan upah bulan Desember yang akan dibayarkan bulan Januari tahun 2017 adalah sebesar 38.829.000 rupiah, di mana dari jumlah tersebut karyawan yang dikenakan potongan PPh 21 adalah 1.849.000, sehingga jurnalnya seperti ini: mendebit beban gaji, kemudian mengkredit accrued expense, dan income tax payable. Nah, itu adalah terkait dengan penyesuaian untuk PT Zelia. Nanti setelah penyesuaian selesai, maka kita akan mengerjakan worksheet, di mana langkahnya ketika mengerjakan worksheet, yang pertama adalah kita mengisi kolom adjusting journal sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita susun tadi. Kemudian mengisi kolom adjusted trial balance. Nah, di sini triknya, jadi trik ketika mengerjakan worksheet itu adalah setelah mengisi kolom adjusting journal, kita akan mengisi kolom adjusted trial balance. Nah, setelah kolom adjusted trial balance diisi, kita langsung pindahkan saldonya ke kolom income statement dan kolom balance sheet. Jadi misalkan nih di akun piutang kan tadi ada penyesuaiannya ya, akun receivable ada penyesuaiannya. Nanti setelah dihitung, dimasukkan ke kolom adjusted trial balance dan langsung dipindahkan ke kolom laba rugi atau kolom balance sheet. Jadi triknya di sini bukan semuanya selesai dulu, adjusted trial balance selesai baru dipindahkan, itu enggak. Jadi hitung pindahkan. Misalkan cash in bank, tadi cash in bank ada penyesuaiannya ya, maka dihitung, dimasukkan ke adjusted trial balance, setelah itu langsung dimasukkan ke kolom balance sheet. Itu seterusnya. Jadi akun nomor 1 sampai 3 dipindahkan ke kolom balance sheet, sedangkan akun dengan kepala akun 4 sampai 9 dipindahkan ke kolom income summary. Di sini harapannya supaya pekerjaannya itu rata. Jadi nanti kolom adjusting journal sudah diisi, kolom adjusted trial balance sudah terisi, kolom income summary sudah terisi, dan kolom balance sheet sudah terisi, baru terakhir hitung debit kreditnya. Jadi kalau misalkan nanti kalau kita satu-satu kemudian dihitung nggak balance, itu nanti akan mengacaukan pikiran. Jadi diisi dulu baru terakhir dihitung. Jadi pekerjaannya itu rata. Nah, itu untuk unit kompetensi sesi yang pertama atau tahap pertama, yaitu membuat jurnal penyesuaian dan menyajikan neraca lajur. Nanti setelah selesai, asesor akan menarik lembar soal dan lembar jawab kita sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baru setelah itu istirahat dan melanjutkan untuk laporan keuangan sesi yang kedua, unit kompetensi laporan keuangan sesi yang kedua. Jadi nanti kita sudah diberikan soal berupa worksheet ya, worksheet yang sudah benar. Kita dasarnya menyusun laporan keuangan itu adalah dari worksheetnya. Nah, di sini tips dan triknya,
Kalau secara teori ketika menyusun laporan keuangan itu kan kita urut ya, dari mulai laporan laba rugi, laporan neraca, dan seterusnya sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini ada tips atau trik ketika mengerjakan laporan keuangan. Jadi nanti soalnya kan ada worksheet 1 dan worksheet 2. Nah, nanti kalian ngerjakannya ini nggak usah urut dulu. Jadi worksheet 1 itu digunakan untuk menyusun neraca atau laporan neraca, sedangkan menyusun neraca dan closing balance, sedangkan worksheet 2 itu untuk menyusun income statement dan closing entry. Jadi nanti langsung dibuka. Saran saya ketika dapat soal atau lembar jawab itu straplesnya dibuka saja. Kalian nanti bawa straples sendiri. Nanti kalau sudah selesai baru di straples lagi. Langsung dibuka worksheet 1. Worksheet 1 itu kan isinya akun dengan kepala 1 sampai dengan 3. Nah, akun dengan kepala 1 sampai dengan 3 ini nanti bisa digunakan untuk mengisi neraca dan closing balance. Nah, ini. Nah, ini adalah worksheet 1. Worksheet 1 itu nanti isinya seperti ini. Akun dengan kepala 1 sampai dengan 3. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengisi laporan neraca dan closing balance ini. Nanti kalian langsung lihat saja di kolom balance sheet yang ada di neraca lajur, dipindahkan ke neraca mulai dari akun cash in bank, petty cash, account receivable, dan seterusnya, akun dengan kepala 1 sampai dengan 3, tetapi ini dengan catatan return earning dikosongi terlebih dahulu dan dividennya itu jumlahnya pasti 0. Nah, ini catatannya ini. Ini sama antara neraca dan closing balance, pokoknya semua akun dengan kepala akun 1 sampai 3 dipindahkan. Baru nanti setelah itu kalian buka worksheet 2. Worksheet 2 itu untuk mengisi income statement dan closing entry. Nah, di mana ketika kita menyajikan income statement di sini, nah, worksheet 2 itu kan ada kepala akun 4 sampai dengan 9 ya. Nanti ketika kita mengisikan ke income statement, biasanya kan kalian bingung ya, penjualan dikurangi retur ini apa gitu ya urutannya. Nah, ini yang perlu dihafalkan seperti ini. Jadi akun dengan kepala akun nomor 4. Nomor 4 itu berarti ada sales discount, dan sales return and allowance. Nah, itu kalau dijumlah nanti menghasilkan atau sama dengan net sales. Namanya net sales atau penjualan bersih. Jadi penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan itu nanti hasilnya adalah penjualan bersih. Kemudian setelah penjualan bersih kalian akan memindahkan akun dengan kepala 5, yaitu cost of merchandise sold dan purchase discount. Nanti ketika dijumlah menjadi COGS atau cost of goods sold. Kemudian jumlah dari akun berkepala 4 dikurangi dengan 5, itu hasilnya adalah gross profit. Net sales dikurangi dengan COGS, hasilnya adalah gross profit. Setelah itu kalian akan menghitung akun dengan kepala 6, yaitu operating expense. Jadi dimasukkan akun dengan kepala 6 yang meliputi utilities expense, office supply expense, dan seterusnya, dijumlah itu menjadi operating expense. Kemudian gross profit dikurangi dengan total operating expense sama dengan operating profit. Nah, selanjutnya operating profit ditambah dengan other income dikurangi dengan other expense, itu ketemu earning before
tax. Nah, yang terakhir, setelah ketemu earning before tax dikurangi dengan tax sama dengan earning after tax. Itu urutannya. Nah, itu kalian tinggal melihat worksheet yang halaman 2. Nah, selanjutnya untuk yang closing entry juga kalian lihatnya di worksheet 2, lihat di kolom income summary. Jadi di kolom income summary yang ada di sebelah debit maka dikreditkan supaya nanti saldonya jadi 0, kemudian yang di kolom kredit didebitkan. Ya, berikutnya adalah untuk laporan perubahan ekuitas. Nanti biasanya untuk laporan perubahan ekuitas yang ada di lembar jawab itu hanya akun dengan baris pertama ini yang terisikan. Kolom dengan baris pertama ini yang terisikan. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi issuance capital, net income, dividen, dan menghitung saldo akhirnya. Untuk issuance capital, nanti kita melihatnya adalah di keterangan informasi data terpilih yang ada di soal, di mana untuk kasus PT Zalia ada 3 poin. Untuk issuance capital, kita lihat informasi data terpilih yang nomor 3, di mana di situ keterangannya adalah tahun 2016 itu dilakukan emisi saham sebanyak 12.000 lembar dengan nilai nominal 25.000, maka jika dihitung hasilnya adalah 300 juta, di mana laku sebanyak per lembarnya laku sebesar 30.000, sehingga ada 30.000 dikali dengan 12.000 itu hasilnya 360 juta, berarti ada additional paid in capitalnya sebesar 60 juta. Totalnya menjadi 360 juta. Kemudian di net income-nya kalian lihat di laporan laba ruginya atau bisa juga di worksheet untuk yang laba atau ruginya. Kemudian untuk dividen kalian lihat di neraca saldo yaitu sebesar 305 juta sehingga saldonya akan dihitung. Nah, kemudian setelah diketahui ini return earning-nya, setelah kalian ketahui return earning-nya, maka bisa digunakan untuk mengisi ini. Ini kan tadi return earning-nya dikosongi dulu ya. Nah, nanti kalau sudah ada jumlahnya kalian bisa langsung isikan di laporan neraca. Nah, ini untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, untuk mengisi laporan arus kas di sini kalian melihatnya laporan arus kas itu kan ada 3 aktivitas ya. Operating activity, kemudian investing activity, dan financing activity. Nah, untuk mengisi operating activity, kalian yang pertama adalah lihat di income statement. Lihat di income statement, kemudian kalian pindahkan yang earning after tax. Yang pertama dipindahkan adalah di earning after tax, yaitu sebesar 1.200.000.000 sekian. Setelah earning after tax, di kolom pertama kalian pindahkan operating expense yang ada di income statement, tetapi dengan catatan di sini yang tidak berkaitan dengan kas atau berhubungan dengan kas. Dimana kalau kita lihat operating expense di income statement itu kan ada utilities expense, office supplies expense, dan seterusnya. Nah, setelah diidentifikasi, yang tidak berhubungan dengan kas itu adalah terkait dengan doubtful debt dan depreciation expense. Itu yang masuk ke laporan arus kas. Kemudian yang selanjutnya adalah other expense terkait dengan gain atau loss on sales
fixed asset. Nah, kemudian setelah itu untuk mengisi operating activity, kalian juga harus melihat di balance sheet. Di balance sheet itu untuk current assetnya itu selain cash, petty cash, dan allowance. Karena allowance tadi sudah ada di atas ya. Jadi cash in bank dan petty cash in bank, petty cash, dan allowance itu nggak usah dimasukkan. Berarti yang masuk adalah account receivable, merchandise inventory, kemudian office supplies, prepaid insurance, prepaid rent, VAT-in, prepaid income tax, itu masuk ke operating activity. Selain itu, kita juga memasukkan yang di current liability. Current liability itu ada account payable, kemudian accrued expense, VAT out, kemudian income tax payable 21, income tax payable 23, income tax payable 25, dan dividend payable. Itu kita masukkan ke operating activity, di mana yang dimasukkan itu adalah selisihnya ya, selisih antara tahun 2015 ke 2016. Untuk current asset jika naik, jadi jika angkanya dari tahun 2015 ke 2016 itu naik, contohnya adalah account receivable. Jadi account receivable itu kan di tahun 2015 itu 1.400.000.000. Kemudian di tahun 2016 itu 2 miliar sekian. Nah, maka ada selisih naik. Nah, sehingga di arus kasnya akan berkurang sebesar selisihnya. Jadi logikanya kalau aset naik, maka kasnya akan turun. Logikanya kas itu untuk beli aset. Nah, sedangkan ketika kita mengisi di current liability, contohnya adalah account payable, kita bandingkan tahun 2015 dan 2016, jika naik, arus kasnya juga naik, jadi ini berbanding lurus. Jika turun, arus kasnya juga akan turun. Nah, selanjutnya untuk mengisi investing activity, kita lihat di balance sheet untuk yang fixed asset dan informasi data terpilih. Kemudian dengan catatan di sini depresiasi tidak masuk karena sudah termasuk pada operating expense. Kita lihat di fixed assetnya. Di fixed assetnya itu untuk investasinya itu kan di sini bertambah ya, sehingga nanti logikanya adalah untuk membeli investasi, jadi arus kasnya akan berkurang sebesar selisihnya. Kemudian di informasi data terpilih itu ada penjualan kendaraan, itu ya, penjualan kendaraan dengan menerima uang atau dijual laku 150 juta. Jadi nanti yang kedua adalah sales of vehicle. Kemudian selanjutnya adalah membeli kendaraan sebesar 18.250.000, sehingga arus kasnya akan berkurang sebesar 18.250. Itu untuk yang
investing activity. Kemudian yang terakhir adalah financing activity. Financing activity nanti kita lihatnya adalah di balance sheet. Lihat di balance sheet. Kemudian di long term debt dan equity kita lihat selisihnya. Jika naik maka arus kasnya bertambah, jika turun maka arus kasnya berkurang. Kemudian untuk yang return earning itu tidak usah dimasukkan karena sudah termasuk dalam komponen earning after tax. Kemudian selanjutnya ada, kita juga harus lihat di informasi data terpilih juga di poin 3 itu. Dan yang terakhir adalah untuk dividennya nanti juga dimasukkan. Nah, untuk arus kas ini nanti akan lebih jelasnya kita ketika langsung ke praktek ya, nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan arus kas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita membuat atau mengisi ledger after close. Ledger after close itu nanti di soal sudah ada opening balance-nya. Ada opening balance-nya, kemudian yang perlu kita masukkan itu adalah di adjustment dan closing balance. Nah, di sini triknya kita lihat di worksheet-nya. Nah, akun yang ada penyesuaian di kolom adjusting journal entries jumlahnya menyesuaikan dengan adjusting trial balance. Jadi kalian misalkan nih, kalau akun cash in bank itu kan ada penyesuaiannya ya, ada penyesuaiannya. Nanti tuliskan di situ di posting ke buku besar. Nah, saldonya kalian lihat di kolom di worksheet kolom adjusting trial balance. Jadi sebenarnya ini nggak usah menghitung, hanya melihat di worksheet saja. Kemudian logikanya, akun dengan nomor kepala 4-8, kalian tidak usah hitung, jumlahnya pasti 0 semua. Nah, kalau kalian menerapkan trik ini, maka akan sangat menghemat waktu ketika mengisi ledger after close. Nah, jadi ini biasanya yang terisi. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan kan kalian tadi sudah mengisinya di awal ya. Ketika menyusun laporan neraca berdasarkan worksheet 1 sekaligus menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, demikian adalah tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan membahas kasusnya dengan lebih jelas lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses untuk uji kompetensinya.